Ini jalanan standar internasional ini. Kali ini aku mau jalan ke pusat kotanya ya, itu Kota Medan. Jadi Desa Tanam Hilir 2 yang nantinya mungkin bisa langsung masuk ke areal ini ya. Beda desa lagi nih, beda desa. Nah ini udah beda desa nih, ini perbatasannya nih. Ini masuk ke desa Kota Datar. Ini jalan berstandar internasional nih. Jalan berstandar internasional. Ya, kalau di tempat aku tuh kebanyakan lahan-lahan ya, lahan-lahan, sawah. Ini kayak gini nih. Ini ada sawah. Nah ini masuk desa Kota Datar ya. Kalau di sini tuh masih asri. Polusi udara tuh masih belum banyak. Nah, setelah ini nih, lepas dari jalan ini nih, itu udah berubah lagi dia nama desanya. Udah masuk wilayah desa Bulu Cina, ini dia. Nah ini perbatasannya, ini ada Menara Eiffel. Dibilang masih kejangkau sama perkotaan ya. Jadi nggak usah ragu, nggak usah khawatir. Tetap ya kalian bisa sama-sama bisa bareng-bareng gitu. Maksudnya jalan ke perkebunan yang dibuat menjadi jalan akses untuk keluar. Jadi singkat cerita, ini bapak-bapak yang mau berangkat ke ladang, ya kan? Oh, ini jalannya udah istimewa nih. Kalau aku tuh suka nih kalau pagi tuh lewat di sini tuh seneng kali, ya kan? Ini ya, aku ke Medan itu kira-kira memakan waktu sekitar 45 menit aja ya. Mendung ya. Kalau cerah, ya kalian bisa lihat Gunung Sinabung dari sini atau Bukit Barisan ya. Kita belok ke kiri karena mau ke Medan ya. Ini rumah-rumah perkebunan nih. Ini rumah perkebunan tuh contohnya ya. Nah, tembakau Delhi itu dari sini gitu loh. Ini kira-kira di kawasan Bulu Cina ya. Tembakau Delhi, tengok aja ya. Nih, bentukan rumahnya masih asli loh. Masih banyak pohon-pohon di sini. Cobalah kalian kalau punya lahan kayak gini. Apa yang mau kalian lakuin? Ini seru kalau lewat sini nih. Tapi kalau malam kali jangan lah ya. Tapi kalau pagi. Oh ya, rencananya nanti Bandara Lanut Suwondo ini pindahnya ke sini nih. Nih, daerah ini Bulu Cina. Tengah nih. Sebelah sini sawit, sebelah sini perkebunan tebu. Desa Payabakung. Ada namanya Payabakung ya. Aku nggak tahu. Nanti aku cari lah ya. Apa sih makna dari Payabakung? Kantor kepala desanya Payabakung. Aduh, keren ya. Nih masih ada nih. Tuh gerbang-gerbangnya. Ini yang aslinya ya. Nih tuh. Jadi kayak kita tuh bisa flashback ya, di kayak udah berasa di tahun 80-an. Kiri itu, nah itu yang ada truknya itu yang lewat, itu mau ke gerbang tol Sesemayang. Jadi kalian mau kemana aja bisa tuh, ke bandara dan lain-lain. Ini dia. Tuh tolnya di sana tuh gerbang tolnya. Kalau aku ke kanan ya. Nah di sini nih kawasan ini dia masuk gerbang gula, pabrik gulanya ya. Jadi tebu. Selamat pagi. Halo, hari ini aku mau mulai perjalananku ke Kota Medan ya. Ini nggak di Kota Medannya sih, tapi aku mau kasih tahu kalian jalan di daerah kamu ngaku ya, di Tandem Hilir 2, dimana kondisi hari ini itu lumayan luar biasa ya, sejuk. Nah ini dia, habis hujan ya. Ini kira-kira masih pagi. Waduh, nih becek masih ada. Kesana juga mendung ya. Kali ini aku mau jalan ke pusat kotanya ya, itu Kota Medan. Jadi aku mau kasih tahu kalian jalannya tuh kemana-mana aja ya. Nah ini masih di Desa Tanam Hilir 2 ya nih. Desa Tanam Hilir 2 yang nantinya mungkin
bisa langsung masuk ke areal ini ya. Beda desa lagi nih, beda desa. Oh, cuaca hari ini sungguh bagus ya, keren. Nah ini udah beda desa nih, ini perbatasannya nih. Ini masuk ke desa Kota Datar. Oke, oh, wow, ini ya. Waduh, keren perjalanan aku ini. Ini kondisinya ya. Kalau di tempat aku tuh kebanyakan lahan-lahan ya, lahan-lahan, sawah. Ini kayak gini nih. Ini ada sawah. Nah ini masuk desa Kota Datar ya. Ini masuk desa areal Kota Datar. Ini ada sawah, ada apa ya? Keren. Kalau ada pagi gini sejuk kali ya suasananya. Tapi kalian juga harus tahu ya bahwasanya kalau di sini itu masih asri, polusi udara itu masih belum banyak. Nah ini udah masuk ke perbatasan lagi ya. Tadi kan kita masuk ke desa Tandem ya, Tandem Hilir 2, terus ini ada masuk Kota Datar. Nah setelah ini nih, lepas dari jalan ini nih, itu udah berubah lagi dia nama desanya. Udah masuk wilayah desa Bulu Cina. Ini dia. Oh ini masih Kota Datar ya. Nanti terakhir di sini. Nah ini sawit perkebunan ya. Lagi baru ditanam sih dia. Nah ini perbatasannya. Ini ada Menara Eiffel. Ada Menara Eiffel ya. Nah ini udah masuk ke daerah Kota Datar ya. Sorry, desa Bulu Cina. Dimana perjalanan ini kalau malam itu luar biasa gelap. Tapi nggak gelap-gelap kali, ada cahaya-cahaya juga sih kadang-kadang. Tapi ya tidak ketinggalan juga sih. Kalau di daerah sini tuh masih bisa dibilang masih kejangkau sama perkotaan ya. Jadi nggak usah ragu, nggak usah khawatir. Tetap ya kalian bisa sama-sama bisa bareng-bareng gitu. Maksudnya gampang untuk akses ke kota, bisa bareng-bareng pula ya kan. Nih kawasannya ya. Ini mau pergi ke ladang ini Wak ini ya kan. Tengok aja lah itu. Terus biasanya ya kalau yang ini nih jalannya masih baru nih. Kira-kira udah 1,5 tahun lah usianya. Karena sebelumnya itu jalanannya itu masih batu-batu ya. Karena ini memang jalan perkebunan yang dibuat menjadi jalan akses untuk keluar. Jadi singkat cerita, kalau aku dari sini itu ke Medan itu bisa hemat lebih dari kira-kira 20 menit ya dari jalan biasanya. Ada jalan biasanya itu nanti masuk ke Binjai lagi. Kalau ini nggak masuk ke Binjai. Nah, ini bapak-bapak yang mau berangkat ke ladang, ya kan? Nih. Mau berangkat ke ladang, ya kan? Ini mau berangkat ke ladang, terus ada yang olahraga pagi. Ini kalian tengok aja nih masih asri. Nih, masih ada sawah-sawah ya kan. Oh, ini jalannya udah istimewa nih. Kalau aku tuh suka nih kalau pagi tuh lewat di sini tuh seneng kali ya kan. Nah, jadi kan perjalanan ini ya, aku ke Medan itu kira-kira memakan waktu sekitar 45 menit aja ya. Itu dengan kecepatan ya sekitar 40 sampai 60 lah. 40 sampai 60 km. Ini dia. Waduh, tengok aja nih ya. Ini orang mau ke ladang.
Ini masih ada embun-embunnya nih. Ini kalau lebih pagi lagi, embunnya itu bisa lebih banyak lagi. Dan kalau ini kan kondisinya mendung ya. Kalau cerah, ya kalian bisa lihat Gunung Sinabung dari sini atau Bukit Barisan ya. Waduh, mantap kali. Itu ya, masih banyak sekali orang-orang yang udah beraktivitas di pagi hari ini, khususnya peladang. Oh, ini ya, apa ini? Ada jalan lagi. Nah, memang sih perjalanan ini seru ya. Ini kita masuk kawasan Bulu Cina ini, Bulu Cina biasanya. Ini dulu ada masjid, tapi sekarang udah nggak dipakai lagi nih. Karena dulu ini sini rencananya mau dijadikan tanah garapan, tapi kalah. Sekarang sudah menjadi jalan tanah perkebunan kembali ya, PTPN 2 Sumatera Utara. Oh, tengok nih, bagus sekali jalannya kan. Sawahnya baru dipanen ini. Sawahnya baru dipanen ya kan. Ini aja ya, kecepatan 30 aja. Aku melintasin sini sampai ke ujung aja masih 5 menit gitu loh. Tidak lama. Biasanya itu aku makan waktu sekitar 20 menit ya sampai ke ujung situ. Iya, tadi kalau ada sawit-sawit, nah ini sekarang perkebunan tebu. Jadi kalau perkebunan tebu ini dia menghasil gula ya. Inilah dia, gula yang kalian makan, inilah dia ya. Di sini dia apanya, pohonnya. Itu dia. Jadi di tempat kami ini itu memang potensi intinya ya, potensi untuk penghasilan alamnya juga banyak gitu loh. Keren-keren. Nah, ini kita lihat lagi ya jalanannya ya. Wah, keren ya, keren kali. Ini sampai di Bulu Cina nih. Ini masih sejuk ya, sejuk kali. Udaranya juga masih asri. Kita belok ke kiri karena mau ke Medan ya. Ini rumah-rumah perkebunan nih. Ini rumah perkebunan tuh, contohnya ya. Jadi kawasan Bulu Cina ini adalah kawasan perkebunan ya, dimana sampai sekarang itu memang penghasilan mereka tuh lebih banyak karyawan-karyawan perkebunan, karena mereka ini desanya dikelilingi oleh yang namanya perkebunan ya, lokasi perkebunan. Kalau dulu tuh ya sekitar tahun, kalau aku kecil dulu tahun ya di awal-awal kolonial Belanda, ini tempat bersejarah sebenarnya loh. Lokasi ini adalah saksi bisu sejarah dari awal mulanya Sumatera Utara itu bangun gitu loh. Sumatera Utara itu bangun ya karena apa? Disinilah kalian tahu nggak apa itu namanya Tembakau Deli. Nah, Tembakau Deli itu dari sini gitu loh. Ini kira-kira di kawasan Bulu Cina ya, Tembakau Deli ya kan. Nah itu terkenal, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Aku nggak tahu apa sebabnya, kalian tanya aja sama PTP. Oke, kita ke kanan ya, kanan.
Oke, ini kita masuk di kawasan masih Bulu Cina juga ya. Oh, tengok nih, canggih kali kan, canggih. Nah, ternyata hujannya tuh sampai sini ya. Oh. Ini kan udah masuk kawasan Bulu Cina. Terus ya, kalian bisa tengok aja ya. Nih, bentukan rumahnya masih asli loh. Masih banyak pohon-pohon di sini. Beda sama tempat kalian kan. Gak ada tempat kalian kayak gini nih. Nah, masih asri, banyak pohon. Oksigennya banyak lagi. Ini kita hati-hati nih ya. Jadi kalian sebagai pengendara sepeda motor juga kudu hati-hati juga ya. Oke, kita potong jalan dulu. Nah, ini udah masuk kawasan perkebunan ya. Jadi ini baru panen ini tebunya. Tebunya baru panen. Tengok ya kan. Cobalah kalian kalau punya lahan kayak gini, apa yang mau kalian lakuin? Nih, ini kalau nggak mendung, ya kan? Kalau nggak mendung, ini bagus ini loh, bagus sekali. Ada nampak gunung Bukit Barisan, gunung-gunung gitu loh. Jadi, apa namanya? Seru kalau lewat sini nih. Tapi kalau malam kali jangan lah ya. Tapi kalau pagi boleh, siang boleh. Kalau aku biasanya lewat sini tuh kalau pulang kerja bisa sampai jam-jam 12 gitu ya. Kalau lagi pas memang ada ini kerjaan berlebih. Ternyata kan memang luar biasa keren ya. Banyak sekali ya, banyak kali orang-orang udah beraktivitas di pagi hari ini ya. Seru. Nih, nah nanti ini kan udah hutan-hutan nih ya, udah lahan-lahan apa namanya ini? Tebu. Nah, ini udah masuk perkampungan. Inilah rumah-rumah asli perkebunan ya. Nih masih pakai papan ya kan. Ini masih pakai papan tuh nggak? Nih. Masih rapi-rapi loh. Nih. Wow. Dan tengok aja nih ya. Tapi ada beberapa yang berani udah menjadikan setengah permanen ya, kayak gini nih. Nih, mungkin karena keadaan juga sih lokasinya. Tapi aslinya tuh kayak gini nih. Nih, aslinya ya. Wow, memang keren ya. Dan ini juga aku rasa dulu lokasi ini juga lokasi yang kayak mana ya menurut aku. Lokasi yang diperhitungkan juga ini. Lokasi ini dulu. Waduh, kalian tengok loh ini. Nah, tadi kan udah masuk lahan-lahan tebu ya. Terus kita masuk lagi nih di hutan-hutan lagi ya. Tadi masuk perumahan, hutan-hutan lagi ini sawit, udah mulai sawit ya. Udah mulai sawit gitu. Nah, ini nanti kita beda desa lagi nih. Oh ya, rencananya nanti Bandara Lanut
Suwondo ini pindahnya ke sini nih. Nih, daerah ini. Bulu Cina. Bulu Cina yang mengarah ke Payabakung. Kalau kalian tahu namanya Payabakung, inilah dia. Terus kan kalau dari sini nih, kalau misalnya dia cuacanya baik, itu kita bisa ngelihat gedung-gedung tinggi. Ini dia ya, areal masuknya nanti ini. Bandara Lanut Suwondo untuk angkatan udara. Itu ya. Itu kalau misalnya cerah, kita nampak gedung bertingkatnya Medan di sini. Kameranya sebelah sana. Ya, wih. Ini kalau kita lebih pagi lagi, itu biasanya ada embun. Embunnya itu tebal sekali. Tebal ya embunnya. Memang. Nah ini udah setengah-setengah nih. Sebelah sini sawit, sebelah sini perkebunan tebu. Ini aku sampai, ini udah masuk ke Desa Payabakung ya, kawasan Desa Payabakung. Jadi kalau aku ke Medan, aku melintasin itu untuk Deli Serdang ya. Desanya itu ada Desa Tandem Hilir 2 di kampungku. Tandem Hilir 2, Kota Datar, Bulu Cina. Ya ini Bulu Cina di belakang ya kan. Dan ini kita masuk ke Desa Payabakung. Nanti ini masuk lagi. Ini udah sawit-sawit lagi ya. Sawit-sawit. Nah ini nanti ada lagi desanya lah ya. Desa Payabakung. Tapi ini bagian dusun-dusunnya berapa gitu. Tapi masih kawasan Desa Payabakung. Nih ada masuk nih. Nih. Ini biasanya ada sapi nih, cuman ini kali ini belum ada sapi. Kalau aku nih, Desa Payabakung. Ada namanya Payabakung ya. Aku nggak tahu. Nanti aku cari lah ya, apa sih makna dari Payabakung. Nah, ini kita udah masuk lagi ya. Habis tadi masuk perkampungan, ini lagi kita dihadapi dengan sawit ya. Begitulah ya. Terus suasananya juga masih asri kali ya, masih segar gitu. Wow. Dan banyak hal juga sih. Jadi kalau ini jalannya ke sini, kalau dulu masih bebatuan ya, tapi sekarang udah di aspal. Makanya kalau ke Medan jalan pintas ini lebih dekat gitu loh. Nih. Tuh kawasannya ya. Memang keren luar biasa ini. Nah ini aku masuk perkampungan lagi nih. Nah ini adalah baru asli Payabakung ya kan, ada sekolah SD ya kan. Terus ini udah masuk perkampungannya. Kalau ini kita udah agak panjang ya. Terus ini ada vihara. Ini ada vihara, jadi tetap ada toleransi juga sini ya. Ini ada juga vihara-vihara. Terus ini ada rumah tua. Tuh. Rumah tua juga ya. Depan sana ada jalan tol atau highway. Tuh, highway di atasnya tuh. Oke. Tuh udah jalan tol ya di atasnya. Keren mestinya nih, keren mestinya. Pencil ya.
ini udah masuk ke kawasan Payabakung. Ih, keren kan? Ini ada tempat olahraganya ya. Tempat olahraga. Waduh. Terus ya, apa namanya? Di sini nih masyarakatnya tuh campuran. Ada Melayu, ada Jawa, ada Batak, ada Karo. Semuanya campuran. Ada Cina juga, tapi dan ini juga kita masukin kawasan pergudangan ada. Itu ya. Pergudangan dan lain-lain. Jadi penyerapan tenaga kerjanya juga cukup lumayan di sini ya. Tengok aja nih. Wah, ini kita udah masuk perkampungan ya, bukan perkebunan lagi nih. Ini lahan-lahan milik pribadi. Tuh ada sawah. Ada sawah ya. Oke, menurut aku ya daerahnya. Ini masih kawasan Deli Serdang ya. Jadi Deli Serdang tuh padat, memang bener-bener besar gitu. Tengok nih ya, udah mulai rame kan, kita masuk perkampungan gini. Ada banyak kendaraan-kendaraan berseliweran. Sudah masuk di area perkampung apa? Pemukimannya. Jadi ini kita udah di kawasan pemukiman yang dimana mungkin kita kudu kalau berkendara di sini ya harus hati-hati ya kan, supaya kita bisa selamat sampai dengan tujuan. Asik ya. Ini tengok nih, inilah uniknya orang Indonesia ini. Tengok nih, ini buat sendiri nih becaknya nih, roda tiganya nih. Keren kan? Ini dia ajaib. Nah, ini kepala desanya ya, kantor kepala desanya Payabakung. Sini tuh udah komplit gitu loh. Udah komplit sekali. Ini belum. Oke, singgah dulu ya. Mau ambil uang. Nanti aku lanjut lagi. Wih, tadi aku udah di ATM ya, lagi ambil uang, dan sekarang aku lanjut lagi menuju ke Medan ya. Setelah tadi berhenti sebentar. Ini pusat ramainya. Nah, aku kalau ke Medan ini terus juga bisa ya, kalau terus bisa ke Binjai. Terus ini masuk ke kawasan Medan ini. Mau ke kawasan Medan, mau menuju ke Medan ya. Aduh. Ini dari sini nih nggak jauh ya sama jalan gerbang tol Semayang. Jadi kalau ke rumahku ke gerbang tol Semayang itu kalau kecepatan 60, 50 itu bisa dapet itu. Cuman 20 menit aja. Udah rame, nggak gitu rame ya. Ini ibu-ibu yang lagi beraktivitas ya. Ini kawasannya masih kawasan pribadi nih, perkampungannya bukan perkebunan ya. Ini masih pribadi. Nah ini ya, tadi kalau dari Indomaret kira-kira ada sekitar
10 meter ke depan dari Indomaret ataupun 50 meter lah ya. Paling amannya 50 meter, kita belok kiri. Terus ini terus sampai sini. Nah, ini kita belok kanan nih untuk menuju ke kota Medan ya. Aduh, ada SS lagi nih. Inilah dia yang kadang-kadang susah ini. Bulan om. Nih aku males aja kalau di belakangnya ada truk gini nih ya, banyak jerbu. Nah ini masuk kawasan ke perkebunan lagi ya, perkebunan. Ini perkebunan Paya Bakung. Tapi kalau dibandingkan perumahan yang tadi, ini jauh lebih bagus loh perumahannya. Kalau menurut aku ya, nih kayak ada pusat komplek-komplek gini nih. Nih ya kan. Nah ini kayak jauh lebih asri gitu ya. Nih ada persimpangannya gitu loh, ada gerbang-gerbangnya. Ini ya, aduh keren ya. Nih masih ada nih tuh gerbang-gerbangnya. Ini yang aslinya ya, nih tuh. Jadi kayak kita tuh bisa flashback ya, di kayak udah berasa di tahun 80-an, 90-an gitu. Inilah dia aslinya nih. Ini rumah perkebunannya nih. Memang bedanya yang sama yang tadi, ini kayaknya kalau di zaman dulu jauh lebih bagus. Kayaknya para pejabat-pejabat semua di sini lah nih. Masih inilah komplek kawasan Paya Bakung ya. Jadi mayoritas di sini kalau para pekerjanya itu ya buruh pabrik ya, buruh pabrik, terus karyawan di suatu perusahaan gitu loh. Ya, ini lapangan bolanya nih. Dan di hadapan lapangan bola itu ada masjidnya, Masjid Halawatul Iman. Ini dia. Nah, kalau di belakang sana ini masuk ini pintu masuk ini. Ini kawasan yang petinggi-petinggi sebenarnya, tapi kayaknya nggak terawat ini. Kayak admin, ADM dan lain-lain gitu loh. Ini juga nanti kita akan melintasi jalan besar untuk masuk gerbang tol ya. Nih cumi-cumi. Dikasih cumi-cumi kita ya. Oke, dia masih di kawasan Paya Bakung juga ini ya. Tapi nanti setelah itu beda lagi. Kecamatannya Kecamatan Sunggal ya. Nah, di sini udah masuk Sesemayang. Kecamatan nih, jembatan inilah yang memisahkan. Oke, kita sudah mau masuk ke kawasan gerbang tol Sesemayang. Kalau ke kiri ya, ini kalau ke kanan, ke kiri ya, ke kiri itu, nah itu yang ada truknya itu yang lewat, itu mau ke gerbang tol Sesemayang. Jadi kalian mau kemana aja bisa tuh, ke bandara dan lain-lain. Ini dia. Tuh tolnya di sana tuh, gerbang tolnya. Kalau aku ke kanan ya. Ini jalanan standar internasional ini. Jalanan standar internasional. Apa namanya? Pabrik gula. Pabrik gula. Tuh pabrik gulanya ya. Ini jalanan standar internasional ini. Jadi kalau misalnya kota Medan itu
ataupun kampungku kalau jalannya kayak gini, aduh, ya Allah, ya Allah. Paten kali lah negara ini ya. Aduh, ampun kali memang. Nah, di sini nih kawasan ini dia masuk gerbang gula, pabrik gulanya ya. Jadi tebu-tebu yang di ladang kami tadi, ya, yang di ladang-ladang tadi yang kita lewatin sebelumnya, itu apa namanya pabrik gulanya di sini, gitu loh. Nah ini udah deket ini sama kota Medan. Ini bisa dibilang udah menjadi pusat keramaian lah ya. Tengoklah nih ya, ini jalan berstandar internasional nih. Jalan berstandar internasional. Banyak jerbu. Ini ada yang sepedaan ya. Nah kalau di sini nih mayoritasnya orang campuran juga sih sukunya. Tapi kita tetap damai ya kalau hidup di Medan ini. Gak pernah kami berantem, gak pernah kami cekcok. Semuanya damai, gak ada amai. Iya, kalau di sini nih udah lebar jalannya ya. Lebar jalannya nih. Tuh. Jadi kalau ke rumah aku ke sini tuh cuman kira-kira 20 menit lah ya. 20 ini lawan arah ini kan. Otaknya didengkul kalau lawan arah itu. Suka kali. Jadi kan teman-teman, ini kita udah mau memasuki Jalan Binjai. Nah kalau Jalan Binjai itu terus aku ambil jalan pintasnya belok kiri. Nah ternyata kan teman-teman, di sini nanti ada stasiun baru loh rencananya. Stasiun baru. Ini kira-kira kawasannya. Ada bajai lewat. Ada bajai ini kawasannya nih. Kawasannya ya. Jadi memang apa ya? Ini lokasinya juga lokasi yang strategis ya. Dekat bandara. Pasti ini harga tanahnya juga lagi mahal-mahal nih. Bisa ratusan juta nih per ininya. Rantai sih. Per meternya itu bisa jutaan gitu loh. Jadi 1 meter sejuta ya kan. Ini aku masuk ke mana nih? Ini kecamatan Sunggal ya. Untuk namanya Desa Purwodadi. Kabupatennya sama ya, masih di Serdang. Di sini juga harus hati-hati, bahkan harus hati-hati. Oh, ini kakak ini ujung-ujung dari sana belok lagi ke sini ya kan. Ini Desa Purwodadi. Oh, ini jalan masjid ya. Jalan masjid Desa Purwodadi. Di sini juga kawasan padat juga ya. Kawasan padat penduduk. Ini kira-kira kalau ke Medan tuh cuma 10 menit aja dari sini. Jadi kalian nggak usah apa namanya ya, gampang kali untuk aksesnya di sini. Keren ya. Dan ini kondisi
sekali ya udah beraktivitas jualan, ya kan. Transaksi pembelian juga ada. Di sini warganya campuran ya, ada Batak, Karo, Melayu, Jawa, Cina, India, campur-campur semua di sini. Minang, Aceh, ini campur juga di sini. Tuh. Ini ya, ini lokasinya. Aduh, haus juga ternyata ya teman-teman. Ini ada apa nih? Oke, ini juga masih apa nih? Oh, ini kita belok ke kanan ya. Dari jalan masjid kita belok kanan. Nanti ada ketemu rel. Udah deh. Terus udah sampai ke ini jalan Binjai Medan atau Medan Binjai. Ini ada lintasan kereta api nih. Nanti nih lintasan kereta api ya dari kota Medan ke kota Binjai. Keren ya. Perjalananku hari ini lumayan seru, walaupun pelan-pelan ya. Karena kudu hati-hati. Aduh. Oke. Nah, ini udah masuk kawasan Jalan Medan Binjai ya. Ternyata memang deket ya, dekat sekali, nggak sampai 40 menit lah udah sampai di sini. Aku kira-kira perjalananku sampai dan 40 menit ya, 40 menit lah ya sampai di sini. Waduh. Nah, ini kalau ke kanan, nah ke kanan sini itu tujuannya ke kota Binjai. Kalau ke kiri itu tujuannya ke kota Medan. Nih ya, kalau ke kanan sini ini ke Binjai. Binjai Setabat nih ke kanan ke kota Medan. Ke kiri ke kota Medan. Jauh. Jadi itu aja lah ya perjalanan singkatku dari rumah menuju ke areal kota Medan ya. Kota Medan. Oke, sampai di sini dulu. Selamat pagi dan bye bye.